dan kami meminta negara hadir untuk melaksanakan tugasnya, memberikan kepastian. Jadi quick count yang ada nih data tipuan atau gimana? Data tipu. Kita udah santai-santai aja. Jadi sebenarnya Tapi Pak Surya betul pun percaya quick count Bang ya? Ya percaya dong, 14, 19 dia percaya kan. Masih Kalau gitu. victory speech kemarin, acara kemarin di Istora, terus terang saya juga kaget gitu ya. Seolah-olah sudah diorkestrasi dari persiapkan. Yang bisa jadi karena kepercayaan diri yang tinggi melihat hasil survei terakhir begitu ya. Saya kira puluhan juta masyarakat Indonesia itu belum bisa mempercayai hasil daripada pekerjaan lembaga survei. Oke, kita kembali ke Bang Bestari. Bang, ini menarik nih, bahwa Abang melawan pemerintah, kata Bang Zulfan tadi. Nah, gimana pendapat Abang? Abang merasa melawan pemerintah atau seperti apa yang ditemukan di lapangan gitu? Wujud pemerintahnya misalnya. Kita bukan melawan pemerintah sebetulnya, tapi kita melaksanakan amanah undang-undang. Gitu, kan itu dulu. Dalam hal kemudian banyak orang menyampaikan bahwa ini adalah satu perlawanan terhadap pemerintah, ya itu tentu persepsi saja. Dan paling tidak kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas. Paslon 01 memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas. Kalau pemerintah itu coba-coba main gila, kita pun bisa lebih gila daripada pemerintah yang berkuasa. Kan kira-kira itu. Nah maka menjadi penting pada hari ini bahwa saya sedang berpikir begini loh Bang, out of the box nih Bang Julpan. Sepertinya nanti itu kampus-kampus yang kemarin itu para rektor, kemudian dosen itu sampai mengungkapkan hal seperti itu gambaran loh, warning kepada siapapun yang terpilih jadi presiden, mengingat pernah terjadi hal seperti ini. Ini kurikulum tentang pelajaran politik di kampus mesti dirubah ini Bang, karena bisa saja terjadi hal seperti ini, berarti yang lebih parah dari ini pun bisa saja terjadi gitu. Dan berikutnya adalah tadi dibilang Anies kalah, ya sepertinya belum kalah gitu. Nggak ada itu kalah. Kalah itu nanti kalau sudah diumumkan oleh KPU gitu loh kira-kira. Ya, Bang, saya lihat berita nih. Apa? 19 April 2017 di hari pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua, ketika hasil quick count sudah keluar, Gubernur Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat langsung menggelar konferensi pers, dan disitulah Ya, pidato di hotel Pullman itu saya di situ. iya Bang, ada kan concession speech dengan panitia Bestari Barus. Ada pengakuan atas kekalahan dan mengucapkan selamat kepada yang menang dengan hasil hitung cepat. Apakah, dan Mas Anies waktu itu juga kalau tidak salah merespon juga langsung dengan ya di Kertanegara ya waktu itu ya. Apakah ini nggak jadi presiden Bang, bahwa pernah Begini, terjadi? silakan apa yang mau dilakukan Ahok dia sampaikan. Bahkan ketika dia katakan bahwa Jokowi nggak bisa kerja juga itu silakan aja. Jadi kita pada hari ini, saya ulangi lagi, bahwa kami menganggap pemilu ini bukan punya paslon. Paslon ini pelengkapnya saja. Yang pesta itu rakyat, berikan kepastian kepada rakyat. Jangan nanti sampai begini loh. Ketika Pak Ganjar misalnya memberikan pengakuan terhadap itu, sementara di bawah tidak meyakini bahwa itulah hasil yang sebenarnya. Ini kan akan terjadi sebetulnya, oh mereka berkhianat kepada kita, kita aja belum mengakui kemenangan itu. Kenapa tiba-tiba kalian mengakuin itu sebelum diputuskan bahwa itu
betul-betul menang dari hasil real count dan diumumkan oleh KPU. Mari kita berikan dulu hak rakyatnya gitu. Jadi jangan kemudian bikin panggung pura-pura dan pura-pura kaget pula, gitu. Nah, Dan mengatakan kepada masyarakat bahwa kita menang dan kita akan merangkul semua. tapi Nasdem sendiri nanti akan mengambil move politik setelah pengumuman KPU atau gimana? Politik itu cair sekali, Pak. Ya. Jadi kita nggak bisa kemudian apa yang akan dilakukan Nasdem. Sedangkan kemarin pada waktu kita mulai berjalan saja, seakan-akan itu juga semua orang sudah meyakini akan Anies AHY. Tetapi kena geledek sedikit, selesai itu. Ya kan? Berpindah itu barang. Nah, jadi biarkanlah proses politik sama. Ketua Umum kami menyampaikan, mari kita hormati bahwa pemilu ini nanti akan diputuskan oleh real count KPU. Kita tunggu. Setelah itu jangan kita tergopoh-gopoh sebelumnya bahwa sudah mulai akan membangun koalisi dan sebagainya. Nanti kita akan ikut dalam tidak mau jadi oposisi dan sebagainya gitu. Ini kan jadi yang kita pertontonkan ke masyarakat akhirnya apa? Ini politik dagang limosin aja ini. Kami yang cuman dikasih paket kecil di tengah malam sebetulnya hanya untuk bagaimana kalian membagi-bagi ini semua, kan begitu. Itu kita hindari. Jadi Ada yang bagi limusin. Ada yang bagi limusin, ada juga yang dapat sub buntutnya aja. nah tuh capek kali nih sapinya nih kan udah buntutnya matengnya aja. Nah jadi kira-kira itu. Jadi mohon maaf kalau kita disejajarkan dengan Ahok, ya Ahok udah masa lalu lah menurut saya itu ya. Bukan, maksudku gini loh Bang, ketika 2017 ada hasil quick count di mana Mas Anies menang, di situ ada semacam victory speech dan ada sujud syukurnya. Ketika Ahok kalah waktu itu di hari yang sama Bang Bestari juga menjadi pendukung Ahok, waktu itu juga ikut mendukung Pak Ahok. Saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan Ahok itu. Oh, concession Saya speech katakan, waktu itu nggak? ya. Duduk di situ ada Jarod Saiful Hidayat, ada Ahok, ada saya di Hotel Pullman dan beliau menyampaikan begini. Memang ternyata, ini masih saya ingat kalimatnya kata per kata. Oh, memang ternyata kita seginilah cuman suara kita itu nggak naik nggak turun pada akhirnya. Ya sudah kalau kayak begitu, ya udah saya nggak ikut itu pidatonya, saya cuman makan apa di situ puding nggak ada sup buntutnya gitu karena hotelnya Pullman. Kalau Borobudur baru ada. Nggak ada limusin bukan? Nggak ada. Udah itu pertemuan terakhir, setelah itu kita selesai. Nggak, ini kan maksudnya ini kan saya jadi mau- wajah jadi kenegarawanan Mas lah. Bestari Barus ini tadi kan bilang nggak suka dengan apa yang disampaikan So butut. Ahok. Wow. Tapi senang sekali ya kan gitu. Karena udah ada pengakuan dari lawan kan berarti senang. Oh bukan, gini Bang, saya tidak suka hari itu karena apa? Masyarakat pendukung itu masih melihat ada kemungkinan nggak ini, kok rasa saya yang saya lihat bahwa terjadi kebohongan kah itu, kecurangan, kok nggak di-clearkan dulu? Oh, Gitu loh. Itu tadi ya. Di-clearkan dulu, ini masalah kalah menangnya belakangan. Berkaitan dengan rakyat. Berkaitan dengan ini pesta kami, tapi kalian yang bernegosiasi di sana, nggak boleh begitu saya pikir. Meskipun secara pengetahuan ya dan Ya. tradisi demokrasi hasil quick count itu nggak jauh berbeda dengan hasil real Ya, count kan. Pengalaman. Ya, tetapi apapun cerita bahwa bisa saja akan terjadi karena ini peristiwa penghitungan ulang yang dilakukan oleh lembaga yang paling kita percayai, yang bukan dia kelasnya lembaga survei Konglo, gitu. Ya jadi mari kita, kalau kami sih sikapnya seperti itu, nggak akan kemana-mana. Ketua Umum saya mengatakan juga kita tunggu ini bersabar. Kemudian Pak Anies juga menyampaikan kita tunggu ini bersabar, kita hormati KPU sebagai penentu akhir, kira itu. Gimana Bang Rio? Ya gini ya, ini kan ada proses habituasi begitu ya, internalisasi, kemudian habituasi, pembiasaan, pengalaman kata Bang Zulfan tadi gitu ya, dalam
dalam perspektif sosiologis ya Ari pasti paham lah proses habituasi itu. Kalau itu kita diamkan, kemudian itu menjadi hal yang umum dan orang akan, iya juga ya, memang begitu kali. Kalau udah memang ditentukan oleh sebagian survei Konglo, maka menanglah mereka. Ya kita nggak boleh juga seperti itu dong. Boleh, enggak, maksud saya begini. Quick count atau survei itu perjalanan udah panjang di Indonesia. Begitu ya. Dan rentang kesalahan, perbedaan antara quick count dengan hasil KPU relatif tidak banyak. Itulah kemudian yang dijadikan rujukan oleh kalangan masyarakat, baik di level paling bawah pun, coba lihat di grup-grup WA begitu ya, kalangan grassroots pun juga mengakui itu. Nah itu yang saya bilang proses habituasi, bahwa kita harus menunggu sampai KPU itu ya harus, kita nggak boleh melakukan kayak kemarin. Saya terus tidak setuju ya adanya victory speech seperti kemarin begitu ya. Ya, harusnya nunggu KPU dong, begitu ya. Bahwa ada 1-2 orang bagian dari tim pemenangan itu juga harus mengademkan situasi ini, ya. Termasuk juga ungkapan dari beberapa pasangan calon bahwa ada temuan kecurangan dan lain-lain, itu juga harus diakomodir, begitu loh. Nah, itulah menurut saya cara bernegara yang baik, begitu ya. Nah, quick count survei ini kan bagian dari proses membangun pilar demokrasi yang kokoh. Karena ini kontrol, ya kan, kita tidak percaya 100% sama pemerintah, makanya kita kemudian melakukan upaya quick count, kontrol di situ, ya kan. Kalau ada dispute, ada sengketa, maka ada arah konstitusionalnya, begitu loh. Nah misalnya hasil KPU berbeda jauh dengan quick count, inilah peluang masyarakat untuk membangun kritisisme di dalam kita berdemokrasi. Itu aja Bang, menurut saya Bang. Ya. Nah begini, ketika kita bicarakan bahwa rumput itu biru dan setiap hari kita katakan itu biru, lama-lama kita bilang itu biru loh. Itulah Kan demokrasi. itu. Itulah demokrasi itu. Makanya bagi kita yang tidak mau seperti itu, boleh dong kita melakukan penolakan. Boleh. Bahwa kalian sedang menipu mata kami dengan hal seperti itu, dan kami meminta negara hadir untuk melaksanakan tugasnya, memberikan kepastian. Jadi quick count yang ada nih data tipuan atau gimana? Data tipu. Ya kalau saya Coba, katakan gimana? itu karena saya tidak ingin Menarik. gini loh. Apa urusannya selama ini tidak adanya transparansi yang dilakukan? Ketika kita tanya, kau dibiayain siapa? Nggak pernah ada yang mau jawab. Bagaimana mungkin satu survei bisa berjalan dengan harga yang ratusan juta? Tiba-tiba ini, makanya saya katakan ini survei Konglo, pakai duitnya sendiri gitu loh. Untuk tujuan apa? Bang, tanya sebelah Ya abang. kan itu dia tuh. Tanya sebelah abang. Ya kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya nggak perlu tanya kepada siapa. Kenapa makanya kita tidak mau mempercayai itu? Karena tidak ada keterbukaan gitu. Data tipu. Masa iya yang namanya para survei lembaga survei ini berani mengeluarkan uang ratusan juta setiap sebulan 2 kali gitu? Untuk tujuan apa? Ya quick count ini Bang, quick count. Ya kan, terlalu banyak yang dikeluarkan tetapi tidak berani diaudit oleh masyarakat bahwa kami dibayain si A. Itu aja yang kami protes gitu. Sehingga kita katakan, Anda sedang mengatakan rumput di luar sana warna biru. Kami menolak itu. Kan itu aja nih. Bukannya abang senang kalau rumput warna biru? Ya pokoknya hari ini harus jelas dulu. Makanya negara harus hadir menentukan itu. Warnanya hijau kah, coklat kah, atau biru sebetulnya. Itu yang lebih bisa kita percaya gitu. Dulu Amrio, Jadi begini, kalau kita bicara tadi ya memang yang namanya kecurigaan itu boleh, ya kan. Tapi saya melihat mengikuti misalnya quick count di negara-negara Uni Eropa yang sudah sangat demokratis. Iran juga. Ya termasuk, ya kan. Kemudian juga apa yang terjadi di Amerika, kalau kita duduk di depan TV itu ketika Clinton melawan misalnya George Bush, bukan George Bush, sejak Obama, McCain. Obama, McCain. itu kan langsung McCain begitu lihat Romney, quick count, McCain di mana? langsung dia mengakui kan. Iya. Kalau di Amerika bukan quick count Bang, itu real count itu Bang, karena mereka e-vote. Nah, Oh ya benar-benar. dan di Amerika tradisi ya Bang, victory speech hanya dilakukan setelah ada concession speech dari orang yang kalah. Jadi pidato kekalahan dulu, mengapresiasi yang menang, baru kemudian ada victory speech, melegitimasi
Nah, jadi tanpa ada concession speech tidak ada legitimasi yang solid terhadap kemenangan. Itu yang sebenarnya banyak orang mempersoalkan, menyayangkan, bukan mempersoalkan, menyayangkan kenapa belum ada real count, kita sudah Betul. Pidato kemenangan. itu persoalan. Ini saya katakan tadi itu Momar Bang. Ini kalau yang kemarin itu yang 2 pemilu ke belakang kan seakan-akan harus melakukan ini kita supaya mendapatkan legitimasi. Tapi kalau yang ini dipersiapkan dan pura-pura kaget gitu. Oh, nggak sangka ini orang itu cuma mau nonton loh jadi menang begini. Tapi abang bilang data quick count-nya nggak bisa dijadiin dasar. Data Mereka tipu. kan melakukan itu, bukan kita. Kalau kita tetap nggak percaya itu gitu. Data tipu. Ya, kalau menurut saya begitu. Dia sedang mengatakan rumput itu biru. Enggak, Bang. Itu aja. Kalau 2019 dua-duanya klaim kemenangan, Bang. Iya dong. Ya bahkan ada yang siapa presiden begitu kan. Ada yang seperti itu. Dua-duanya sujud syukur. Tapi berkaca dari 2014 DKI. juga kan? Iya, DKI Jakarta ya. Ini menarik. Pilkada DKI Jakarta 2012 dan 2017. Ketika hasil quick count itu menunjukkan hasil, waktu itu gue inget banget Pak Fauzi Bowo langsung pidato concession speech waktu itu. 2017 Pak Ahok juga Bang Bestari saksinya langsung ada concession speech Bahkan sehingga ketua panitianya Bang Ustari. ketua panitia dan memesan sobuntut waktu itu. Jauh soalnya angkanya. Ya Ah kan? enggak, 2017 kan lebih Ini lebih jauh lagi Bang. Bang, ini lebih jauh lagi. Iya, jauh itu. 2,5 bola kalau kata dia. Jadi gini, Gimana, Abang? seingat saya pada waktu itu yang dimenangkan adalah Ahok. Hah? Oleh lembaga survei. Tunggu dulu. Quick count, Bang. Iya, Pak, tapi lembaga survei di awal itu udah Ahok itu menang. Nggak ada survei. Masuklah kemudian terjadi Al-Maidah, Iya. maka berubah semuanya. Oke. Kan begitu tuh. Pemilu nih. Nah, Pemilu jadi hasil quick count keluar langsung ada pidato kekalahan mengakui. ya pidato kekalahan memang betul itu yang dikecewakan oleh masyarakat. Kenapa ke hal-hal yang kami rasakan di bawah belum diproses, belum diselesaikan, kalian sudah nego di atas. Nah, itu yang kita nggak mau pada hari ini. Itu aku mau nanya Bang Zulfan, kenapa tradisi DKI itu Bang yang menurut tradisi demokrasi ini kan diapresiasi, oh gila Pak Fauzi Bowo hebat banget, langsung mengakui memberikan selamat kepada Pak Jokowi waktu itu. Pak JK juga 2009 nelfon Pak SBY kan begitu quick count. 2004. Telepon Pak SBY. Ya. 2004. Nah, kenapa tradisi itu nggak bisa lagi tuh Bang? Meskipun ini jaraknya lebih nggak neck to neck lagi, jaraknya 2,5 bola kalau kata Rio. 2014 saya di Aceh sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan sana 2014. Kemudian sorenya saya telepon Bang Surya Paloh. Bang ini gimana? Udahlah beres lah itu, selesai itu quick count udah aman kita. Nah, itu kata Bang Surya begitu sama saya. Jadi 2019 saya nggak tanya lagi. Karena dia sudah percaya betul dengan hasil quick count. Nah, kalau ini tadi ditanya wartawan dia, Bang Surya misalnya, ya kan? Ini kan karena saya kaitkan kenapa Bang Surya, karena dia kan ini sebenarnya kalau dibilang kingmakernya Anies kan dia, ya kan? JK itu dijadian kingmaker aja. Kingmaker itu Surya Paloh, ya terhadap Anies ya kan? Nah jadi dia cuma bilang ya santai aja lah, kita tunggu aja lah nanti hasil KPU gitu real count. Ya artinya terkesan dia sudah pengalaman bahwa ini konkret gitu loh, ini udah selesai, ya kan? Kita udah santai-santai aja. Jadi sebenarnya Tapi kan Pak Surya betul pun kan, percaya quick count Bang ya. ya percaya dong 2014, 19 dia percaya kan. Dan 2004 menemani Pak SBY Pada waktu itu. nemenin SBY. Jadi tapi ada satu hal yang penting apa yang disampaikan oleh Bestari tadi, bahwa persoalannya bagaimana cara penghargaan kepada aspirasi masyarakatnya. Ya kan? Ketika tidak menunggu hasil KPU, tiba-tiba orang sudah euforia. Kan itu persoalannya. Harusnya kan nanti aja lah, tunggu seminggu lah berapa hari, sabar-sabar dulu kan. Dan apa yang disampaikan Bestari. Ya bukan quick count kalau seminggu Bang. Bukan quick count, real count. Oh real count. Maksud saya tunggu real count-nya. Jadi seakan-akan memperlihatkan betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya acara itu buat Pak Prabowo gitu loh. Kalau soal itu ya. Coba lu kasih. Sebagai sebuah legitimasi gitu. Kalau victory speech kemarin, acara kemarin di Istora, terus terang saya juga kaget gitu ya. Seolah-olah sudah
diorkestrasi dari persiapkan yang bisa jadi karena kepercayaan diri yang tinggi melihat hasil survei terakhir begitu ya, sudah di atas 51% dan dialog soal 1-2 putaran sudah mulai meredup begitu, sudah sangat confident dengan satu putaran bisa jadi begitu ya. Tetapi kritik saya adalah kenapa itu harus disampaikan gitu ya, proses-proses seperti itu sebelum misalnya ada pengakuan dari yang lain untuk meredakan situasi. Nah, kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Kenapa dengan jarak yang sudah sedemikian cukup lebar gitu Bang Rio, kenapa pihak yang kalah atau tidak menang itu tidak mengakui? Kan nunggu real count. Iya, maksudnya ini kan kebalik nih, dia kan menyesalkan victory speech. Kenapa dengan tradisi quick count yang udah jalan agak lama, yang kalah tidak melakukan? Karena lembaga surveinya lembaga survei Konglo. Ya, enggak, menurut Rio gimana? Rio Prayogo. Tidak ya, Karena kita punya tradisi loh, Pak Foke dan Pak Ahok di DKI melakukan itu. Iya, ya ini Jadi sederhana aja. Ntar. Jadi kita bicara sederhana aja. Persoalannya bagi orang yang termasuk Bestari di sini, ya saya juga dalam posisi dia akan seperti itu barangkali. Kalau saya dalam posisi Bestari seperti itu. Jadi bahwa memang ini kita belum menyerah. Kan gitu. Belum menyerah. Oleh karena itu alasan-alasan argumentasi kita untuk belum menyerah ini kan harus ada. Kalau nggak ada argumentasi kan lucu juga kata orang. Apa ini? Emosi aja. Nah oleh karena itu saya kira apa yang disampaikan tadi kan itu kan dalam konteks argumentatif untuk menjelaskan kepada khalayak bahwa ada hal-hal yang masih perlu dipertimbangkan untuk menyatakan full 100% menang. Kan itu. Nah, jadi hal biasa sebenarnya, bukan suatu hal yang terlalu rumit kalau menurut saya. Itu kan persepsinya sudah seperti itu. Yang menang pasti euforia kan? Gini Bang, menurut saya kenapa, kembali ke pertanyaannya Didi tadi ya, kenapa belum melakukan upaya itu, concession gitu ya, mengakui kekalahannya. Menurut saya karena prosesnya ya, kembali ke prosesnya. Ada distrust di situ terhadap pemerintah, terhadap institusi yang paling besar, Presiden Jokowi misalnya, terhadap misalnya ya soal MK, itu bahkan di debat itu kan berapa kali itu di sounding, ya kan? Nah, proses-proses itu bahkan di lapangan kita melihat bagaimana state aparatus itu juga bekerja begitu ya. Itulah yang membuat akhirnya ada ketidakpercayaan untuk untuk menyampaikan itu. Kalau ini normal saja Bang, menurut saya akan terjadi dan dilakukan apa yang katakanlah seperti ini. Kalau misalnya wakil Prabowo adalah Erick Thohir misalnya, ya kan? Waktu itu yang sempat nggak jadi begitu. Saya kira ini akan ada concession speech saya. Pengakuan bahwa quick count itu adalah bagian. Apalagi orang yang sudah pernah kuliah di Amerika, literasinya juga sudah mapan, saya kira. Mas Anies maksudnya kan? Iya. Artinya tidak melakukan pidato kekalahan itu bentuk pada protes terhadap hasil pemilu yang sudah. Iya. Coba kalimatnya adalah saya akan tetap membersamai masyarakat yang ingin perubahan. Iya kan? Itu menarik menurut saya. Masih kampanye ya? Iya. Ya, itu kan bentuk bahwa ada protes di situ. Iya. Itu saja menurut saya. Dan belum mengakui kemenangan. Ya. Bukan protes tapi bukan berarti tidak menerima hasil. Nah itu gimana tuh ya? Apa bedanya protes dan tidak menolak hasil pemilu? Enggak, dia kan kembalikan lagi ke hasil KPU untuk menjaga denyut nadi relawannya. Tapi kalau hasil KPU akan diterima pasti. Akan diterima, saya kira akan sangat diterima begitu ya. Tetapi catatan prosesnya itu akan menjadi sejarah. Ya. Itu Bang, aja. Ya. 2009 tuh cerita gimana sih Bang? Ini kan agak sama nih, 3 calon. Di mana yang maju incumbent waktu itu Pak SBY menangnya sekitar 60 ya Bang ya. Agak mirip lah ya dengan kondisi sekarang gitu, dan jarak antara Pak SBY dengan Bu Mega dan Pak JK agak mirip lah. Pak JK belasan. JK 14%. Ya, waktu itu kalau nggak salah benar tuh Ari mengingatkan, itu yang salah satu yang dramatis adalah ketika Pak JK menelpon Pak SBY
ketika hasil quick count itu sudah keluar gitu. Itu nggak bisa disamakan lah. Nah, Saya langsung telepon Pak SBY. nggak, Ya, kalau- kenapa itu tidak bisa disamakan? Ya Padahal udah kan, pasti kalau itu kan begini. nggak kan, kan yang maju incumbent bang, ada kekuatan negara juga Kak yang Ucu itu gimana Kak Ucu? satu dia masih posisi wakil presiden. Siapa? Kak Ucu kan. Kak Ucu ya benar. Gimana kau Masih bang? wakil presiden. Kedua kalau suara 14 dan jauh di bawah Megawati, apalagi kalau nggak ucapkan selamat kepada SBY, apalagi apa yang Iya kan itu tadi melawan ini Kak Ucu. nggak ada. Mas Ganjar 16, malah bilangnya Mas Ganjar gimana kata Mas Ganjar? Kamu percaya suara saya segitu? Nggak, kurang gitu, dagunya dong. Yang berbeda itu menurut saya konteksnya, Bang. Ya. Ya, konteksnya. Ini kan terang apa ya? Menjadi perbincangan publik. Ya, bagaimana kritisisme civil society dalam Pilpres hari ini. Itu kan terang benderang begitu ya. Terutama masuknya Gibran sebagai wakilnya yang juga itu ada anak dari presiden. Itu kan membelalakkan mata, ya kan? Mengejutkan semua pihak. Ya kan? Apalagi prosesnya itu melanggar etik begitu ya. Tapi kalau proses itu nggak bisa diterima, kenapa calon lawannya nggak mundur aja semuanya? Nah, harusnya Dari awal? begitu. Ya. Ya kan? Harusnya begitu. Boikot ya. Boikot aja. Ini kita pakai bahasa orang Batak bilang, ise mengatur negarawan. Siapa yang mengatur negara ini? Epeng bah, duit. Oh. Kalau duit bilang biarpun apapun maju aja lah dulu ya kan. Kalau Aceh, cerita Aceh gimana, cerita Aceh kelambu. Apa? Cerita Aceh gimana? Udahlah, kelambu lagi kalian. Bang Rio, coba respon dulu Bang Bestari tadi dong. Ini data survei termasuk quick count ini data tipu juga nih katanya nih. Ya boleh saja sebagian orang mempersepsikan itu adalah tipu-tipu. Ini nggak masalah. Ini kan bagian dari proses demokrasi, iya kan? Ingat kata Winston Churchill adalah demokrasi is the best from the worst system, iya kan? Bebas aja bahwa demokrasi itu menyisakan lubang besar diskursus publik, ya itu bagiannya. Ada yang setuju dengan quick count, dengan survei, ada yang menolak, itu juga bagian dari proses demokrasi. Itu aja. Ini udah mantap nih hikmah dan kebijaksanaan. Enggak, jangan dipaksakan. Itu terakhir. Ya. Hikmah Bang, hikmah. Hikmah, kasih hikmah. dulu. Jadi selama lembaga survei belum berani membuka dari mana dia mendapat supporting, saya kira puluhan juta masyarakat Indonesia itu belum bisa mempercayai hasil daripada pekerjaan lembaga survei. Khususnya ya kalau bukan survei pucuk harum ini, tapi ya kan Termasuk quick count ini Bang, bukan survei kepuasan terhadap pucuk harum, bukan, tapi lebih kepada Supaya kayak yang terkait dengan politik dan pemilu gitu. Saya kira itu. Masalah kemudian kami berlandaskan nilai-nilai akademis dan sebagainya, silakan aja. Masyarakat bersandarkan kepada hatinya. Bahwa gue nggak percaya itu. Seperti itu kira-kira. Oke Bang Bestari, thank you. Ini Bang. kan kalau saya Kasih cerita viral saya dulu. beda sama Bung Bestari ya. Kalau saya tidak mempersoalkan dari mana sumber dananya. Yang saya persoalkan metodenya tepat atau tidak, benar atau tidak. Itu aja. Jadi prosesnya itu benar apa enggak untuk mencapai hasil seperti itu. Uang boleh dari mana saja. setuju. Dan saya kira tidak mungkin lah. Saya ambil contoh Saiful Muzani. Mujani Bang, Mujani. Kalau Muzani itu Ahmad Muzani. Ahmad Muzani sekjen Ya, Gerindra. Kalau Beda. Ahmad Mujani itu bukan Bang. Ahmad Muzani. Saiful Mujani. Nih, dia pakai DJ apa J? Pakai DJ. DJ. Iya. Siapa? Enggak ada Enggak. Jayadi yang pakai DJ. Jayadihan. Nah, Ya, kalau ya, Saiful Jayadi itu bukan Zayadihan. Ya. Jayadihan. dan Saiful Mujani. Kalau Muzani Saifulnya Ahmad pakai Y enggak? Muzani. Saifulnya pakai Y enggak? Shin gitu enggak? Enggak. Ya. Saiful. Ya, jadi Sunda Bang, Sunda. Saiful Mujani. Iya. Nah, kita kan lihat. Ini orang sebenarnya kan awalnya Saiful Mujani ini itu kan menggebu-gebu tuh. Pemakzulan Jokowi segala macam ya kan. Tetapi ketika dia sampai pada satu tahap bahwa dia mempertahankan sebagai akademisi, sebagai guru besar, dia akhirnya turun juga di dalam quick count. Kita tahulah dia itu kan dikenal sebagai
konsultan PDIP atau Ganjar, ya kan? Nah, tetapi dia tetap juga melakukan pola dengan quick count, dan dia paling banyak komentarnya itu, Saiful Mujani. Jadi maksud saya begini, bahwa dia bagaimana dia tidak suka sama Jokowi, dia oposisi, dia ingin pemakzulan, tetapi ketika sampai kepada persoalan-persoalan yang harus dipertanggungjawabkan secara akademik, secara ilmiah, objektif, dia turun di situ. Kalau enggak habis dia, gitu loh. Nah, beda sama EF. EF sama sekali kan dia punya lembaga survei itu? Polmark. Polmark kan tidak sama sekali ada Quick count. Dan orang tahu kalau EF itu kan dia konsultan PKB dan Muhaimin kan gitu. Nah, jadi maksud saya memang ini adalah taruhan, ya, bukan main-main. Artinya kalau misalnya betul-betul tidak kredibel quick count ini atau survei-survei yang dilakukan, ini bahaya sekali. Sampai ke depan kapanpun kita tidak akan ada lagi lembaga yang kita percaya. Oleh karena ini taruhan, ya menurut saya. Dan kawan-kawan lembaga survei melakukan ini itu taruhan, ya, bukan main-main. Banyak sekali yang dikorbankan, Mungkin kalau yang dikorbankan itu uang, menurut saya masih terlalu kecil dengan pengorbanan kepercayaan dalam dunia ilmu akademiknya, hancur kita. Ya. Kasih cerita dulu. Dulu waktu kuliah di sosiologi UI ya, saya kebetulan dapat mata kuliah kuantitative research method, itu banyak banget statistiknya, banyak banget, kalau dijumlah sekitar 24 SKS lah semuanya dalam 2 sampai 3 semester gitu. Nah, salah satu dosen saya itu namanya Iwan Gardono Sujatmiko itu mengatakan begini, ini kata-katanya menarik. Dalam risetnya bisa dipesan, tapi hasilnya enggak, katanya. Jadi Mas Iwan tuh, Prof Iwan sekarang udah profesor, ngajarin gitu. Riset tuh bisa dipesan oleh siapapun, tapi hasilnya enggak. Karena hasil itu adalah cara dunia akademik untuk bertahan, untuk survive, dan tidak akan pernah musnah sampai ujung dari sejarah gitu. Ya, termasuk ini banyak orang yang penasaran siapa yang mendanai total politik. Jangan lihat yang kalau ini nggak apa-apa, bubar nggak apa-apa. Tapi lihatlah hasilnya, jangan bubar lah. Lu mentang-mentang udah punya Alek. Benar ya yang disampaikan oleh Ari. Tapi maksud saya begini, jangan kemudian juga mengatakan bahwa ini final. Itu penting ya. Iya. Kenapa? Biarkan masyarakat tumbuh dengan kritisismenya, melihat kecurangan, melihat dinamika di lapangan. Itu harus juga dikasih ruang begitu loh. Ya. Wah, ini kok kompak ini. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Oke.